saya Shalwa Aulia Wahyuni, saya dari kelas B, Prodi Manajemen Dakwah. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan dakwah dari masa ke masa. Seperti yang kita ketahui, dakwah telah berkembang dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dakwah menurut Islam artinya mengajak manusia dengan cara yang baik, yaitu jalan yang sesuai dengan jalan petunjuk Allah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata da'a, yada'u, dan dakwatan, yang artinya mengajak, menyeru, dan memanggil. Sejarah dakwah pada zaman Rasulullah SAW adalah dakwah beliau yang pertama ditujukan kepada anggota keluarga, dari satu orang ke orang yang lainnya, dan ajaran sederhana yang beliau sampaikan kepada mereka adalah penghapusan kepercayaan terhadap berhala, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kewajiban beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Madinah, Rasulullah sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Beliau memperbaiki tatanan sosial, memperkuat tali silaturahmi dengan mempersaudarakan antara dua kaum, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah kaum yang dimana merupakan orang-orang atau pengikut Rasulullah yang ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara kaum Ansor adalah orang-orang atau pengikut Rasulullah yang bertempat tinggal di Madinah. Dua kaum tersebut dipersaudarakan Rasul, sehingga di sana dimulailah tatanan sosial dengan ikatan persaudaraan yang kuat dan Islam yang semakin melekat dan menyebar luas. Rasulullah berdakwah di Madinah selama 10 tahun hingga beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, dakwah beliau digantikan oleh beberapa khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Selama pemerintahan Abu Bakar, beliau lebih banyak menangani pembangkang yang tidak mau membayar zakat dan para pengaku nabi. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar ialah usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyelewengan. Adapun usaha yang ditempuh untuk perluasan dan pengembangan wilayah Islam, Abu Bakar melakukan perluasan wilayah dari Jazirah Arab. Daerah yang dituju wilayah luar Jazirah Arab, yaitu yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam. Setelah masa kekhalifahan Abu Bakar, pada masa pemerintahan Ali, terjadi perang, yaitu Perang Jamal, Perang Siffin, dan Perang Nahrawan, karena banyak yang tidak setuju dengan kepemerintahan Ali. Setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, kemudian diganti oleh kekhalifahan Bani Umayyah yang berfokus pada penguatan pemerintahan. Setelah itu diganti lagi dengan kekhalifahan Daulah Abbasiyah yang berkembang melalui peningkatan intelektual dan penyebaran ilmu pengetahuan. Kemudian setelah kekhalifahan Abbasiyah diganti lagi oleh kekhalifahan Utsmaniyah yang menyebarkan dakwah melalui politik dan pernikahan antara keluarga kerajaan dengan penguasa lokal. Hingga sampailah Islam ini ke Nusantara. Di Nusantara, dakwah Islam pertama kali dibawa masuk oleh para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Proses Islamisasi berlangsung secara damai dan bertahap melalui perdagangan, pernikahan, dan penyebaran ajaran Islam oleh para ulama dan wali sebagai pendidikan di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara tidak menghancurkan seluruh kebudayaan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Islam disebarluaskan oleh para wali songo dan organisasi-organisasi dakwah seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Nahdlatul Wathon atau NW, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi lainnya. Para wali songo mendakwahkan Islam bahkan dengan strategi kebudayaan mereka sendiri. Salah satu sejarah dakwah di organisasi Nahdlatul Wathon yaitu pergerakan dakwah NW dimulai semenjak kepulangan Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid dari Mekah yang mengawalinya dengan mendirikan pondok pesantren Al-Mujahidin pada tahun 1934 Masehi sebagai tempat pemuda-pemuda Sasak untuk belajar agama. Tahun
Kemudian pada tanggal 15 Jumadil Akhir tahun 1372 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953, Nahdlatul Wathon didirikan sebagai organisasi kemasyarakatan dalam Islam yang aktif berkontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Kehadiran organisasi NW di tengah-tengah masyarakat Lombok khususnya mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. NW mendakwahkan agama kepada masyarakat luas dengan memunculkan berbagai kegiatan keagamaan yang banyak diikuti oleh masyarakat dan jamaahnya. Proses peningkatan pendidikan politik Muslim, Nahdlatul Wathon memperluas jangkauan politiknya di Lombok. Nahdlatul Wathon bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang sistem politik dan prosedur pengambilan keputusan dengan mengadakan seminar, lokakarya, dan kursus politik. Selain itu, Nahdlatul Wathon juga berdedikasi untuk mempromosikan keterlibatan aktif perempuan dalam politik. Nahdlatul Wathon bertujuan untuk menumbuhkan suasana inklusif yang mendorong keterlibatan masyarakat dengan meningkatkan status perempuan dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan. Pada masa modern, dakwah terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial, radio, televisi, dan internet. Para dai dan penyebar dakwah Islam yang lainnya harus mempersiapkan strategi dan materi dakwah yang mengarah pada antisipasi sebagai kecenderungan masyarakat. Dakwah dapat berperan aktif di era modern saat ini jika dai sebagai pendakwah mampu ikut serta dalam perkembangan zaman, sehingga dakwah sebagai penerangan yang mampu memberikan peran pada masyarakat yang mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah membahas tentang sejarah awal Islam, ajaran dakwah Islam pun terus berkembang dan menyebar luas hingga sampai pada zaman ini. Berbeda dengan zaman Rasul, dakwah harus disampaikan secara sembunyi-sembunyi, lalu terang-terangan secara berangsur-angsur. Kini, dakwah pun menjadi kontemporer, di mana dakwah Islam disampaikan dengan teknologi, mengikuti selera masa kini. Penyampaian dakwah bukan hanya sekadar bagaimana dakwah tersebut disampaikan kepada mad'u, tetapi bagaimana strategi untuk menarik perhatian mad'u. Zaman modern ini sangat berbeda dengan zaman dahulu. Dengan kepribadian orang-orang pada zaman ini, dakwah yang disampaikan pun harus sangat amat memperhatikan bahasa penyampaiannya. Sejarah dakwah dari masa ke masa menunjukkan bahwa penyebaran Islam terjadi melalui berbagai cara, baik melalui peperangan, diplomasi, perdagangan, maupun interaksi sosial yang disesuaikan dengan konteks dan situasi pada masa ke masa. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.